Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pajar Ngarisula ini. Sekarang kita masuk pertemuan 2 untuk mata praktikum rekayasa perangkat lunak 2. Dan kita kemarin kan sudah membuat SRS ya. Masih ingat SRS apa? Oke, setelah kita membuat SRS, hari ini kita lebih akan belajar untuk membuat kebutuhan. Apa saja yang kira-kira terbentuk saat kita membentuk aplikasi kita atau sistem kita atau perangkat lunak kita gitu ya. Tapi sebelum ke situ, tentu kita harus belajar dulu ada siklus hidup apa saja. Kemarin sebenarnya PPT ini dan yang ini juga sudah saya tunjukkan. Tapi sekilas ya, belum kita bahas tuntas gitu kan. Jadi bahkan di pertemuan 1 pun saya sudah sempat menyinggung tentang SDLC ya. Apa SDLC? Bisa kalian searching kalau misalnya masih bingung. Jadi untuk sekarang pertama ini dulu aja deh. Saya tunjukkan sekilas perencanaan proyek perangkat lunak. Jadi setiap proyek kita pasti butuh tahap perencanaan. Dan nanti sistemnya pakai apa, model apa untuk pengembangannya, itu nanti habis ini yang siklus hidup ya. Tapi sengaja saya tunjukkan yang perencanaan proyek perangkat lunaknya dulu. Untuk materinya banyak, dan di sini TPLP juga saya pakai nih buat yang tentang estimasi. Bahkan kalian juga kemarin udah mulai bikin estimasi waktu kan, dan di sini akan dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi dalam project planning itu terdapat serangkaian aktivitas-aktivitas kolektif ya dalam proses manajemen proyek perangkat lunak. Jadi kolektif di sini maksudnya bukan hanya satu saja gitu kan, tapi banyak kumpulan aktivitas yang kita lakukan gitu. Dan tahap pertama yang akan kita lakukan adalah estimation atau estimasi. Jadi estimasi menjadi dasar bagi aktivitas perencanaan proyek yang lain. Dan itu nggak cuma waktu doang estimasinya, nanti akan saya tunjukkan. Dan project planning ini kenapa penting? Karena ini bisa jadi ya ibaratnya jalan lah buat kita merencanakan agar perangkat lunak kita itu jadi gitu. Jadi sukses tanpa bug gitu kan. Biasanya kan kalau udah masuk coding gitu. Dan ya sesuai dengan kebutuhan user gitu. Punya harga jual ibaratnya gitu. Nah untuk tentang estimasi tadi, ada observasi nih pada estimasi. Jadi meliputi apa saja estimasi tadi. Ada 3 ya, ada sumber daya atau resource, biaya, price-nya, dan jadwal atau schedule dari pengembangan perangkat lunak. Nah, yang sudah kalian kerjakan kemarin itu estimasi jadwal atau waktunya gitu. Kapan kira-kira pengembangan untuk tampilan awalnya, untuk sampai akhir launch-nya gitu. Itu kapan saja per bulan ya. Kemarin tuh bikin per bulan apa per minggu ya. Itu di sini estimasi jadwal gitu ya. Dan terdapat hal-hal yang mempengaruhi estimasi juga. Itu depends. Pertama ada project complexity atau kompleksitas project. Jadi dia berpengaruh terhadap ketidakpastian yang inherent dalam perencanaan. Karena kan project tuh nggak mungkin simple ya, pasti ada complexity gitu, ada kerumitan tersendiri. Dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang kita sudah rencanakan mungkin ada yang buyar gitu. Ibaratnya disinilah project planning. Kalau kita bahkan nggak ngerencanain sama sekali ya pasti udah buyar nggak sih, udah nggak bakalan jalan gitu. Karena yang direncanakan pun, yang sudah dilakukan project planning pun masih bisa kenapa-napa gitu. Terus di sini juga ada yang mempengaruhi juga untuk estimasi tadi, yaitu adalah project size, ukuran projectnya. Jadi ukuran project ini akan berpengaruh terhadap akurasi estimasi. Kalau misalnya ukuran projectnya besar, pasti estimasinya pun nanti nilainya pun akan lebih besar, itu pun bisa saja ternyata kekurangan, ya enggak? Gitu. Jadi ini juga mempengaruhi. Terus yang terakhir structural uncertainty, jadi ketidakpastian struktural. Dia berpengaruh terhadap resiko estimasi. Bisa saja ya tadi ada hal faktor-faktor di luar dari yang sudah kalian estimasikan. Kalian sudah membuat estimasi nih, sudah membuat SRS-nya ibaratnya kan, tapi ternyata ada kejadian lain lagi gitu, ibaratnya gitu. Terus tujuan dari perencanaan proyek ini, dia tadi setidaknya menyediakan sebuah kerangka kerja, jadi yang memungkinkan manajer atau orang yang bertanggung jawab lah ya, nggak harus manajer doang sebenarnya, untuk membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya tadi mengenai kumpulan jenis estimasi yang ada gitu kan. Terus untuk tujuannya dapat tercapai melalui proses penemuan informasi yang menunjuk ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita membuat rencana tidak hanya asal rencananya begini, tidak, tapi hasil akhirnya pun nanti ada ibaratnya ada laporan pertanggungjawabannya gitu loh. Jadi bakalan dilihat juga
hasilnya apakah sesuai dengan estimasi yang sudah kita buat atau belum. Jadi kan ibaratnya semakin baik itu apabila kita misalnya sebagai karyawan atau sebagai programmer, ya si pembuat perangkat lunak ini berhasil membuat perencanaan proyek, dan pada akhirnya hasil akhirnya pun sesuai dengan yang sudah kita estimasikan gitu. Jadi nggak ada faktor tahu-tahu ternyata waktunya telat gitu, atau misalnya biayanya kemahalan, sumber dayanya kurang, itu dihindari lah. Kalau masih lebih masih bagus lah, cuman kalau ini kan ceritanya kita buat seoptimal mungkin, jangan sampai ya tidak optimal begitu. Dan di sini juga kita udah bahas ini juga ya, meeting kemarin, pertemuan kemarin, yaitu ruang lingkup perangkat lunak. Ada software scope, yaitu ada fungsi, kebutuhan fungsi, fungsional gitu kan, kebutuhan kinerja, performance, batasan, constraints, antarmuka, nanti kita bakal bikin juga nih, interface atau UI, dan research-nya berarti UX gitu kan, experience-nya gitu. Terus kehandalan, reliability gitu. Dan ya ini juga bisa kalian baca ya, contoh rangkaian pertanyaan yang bisa mendasari hasil perencanaan proyek kalian gitu. Jadi saat kalian merencanakan, merancang, kita butuh rumusan masalah gitu, ibaratnya gitu. Kalian bikin penulisan pun skripsi, PI gitu kan. Kalian butuh rumusan masalahnya apa gitu. Siapa pelakunya atau kapan, ya 5W+1H ya. Contoh rangkaian pertanyaannya ya seputar proyek kalian gitu. Problemnya apa, batasannya gitu. Ini ada contoh-contohnya. Dan ini sumber daya tuh apa aja sih? Sumber daya di sini ada piramid, yang paling bawah yaitu hardware atau softwarenya. Jadi kita pakai apa? Terus yang kedua, usable software components. Jadi jika kita sudah punya modulnya, misalnya sudah pernah dibuat di project sebelumnya atau akan bisa digunakan di project selanjutnya gitu kan, ini bisa dipakai lagi nggak? Ini kan sumber daya kita. Kita sudah mengeluarkan harga, biaya untuk membuat sesuatu nih. Ternyata modul kita ini atau software kita tuh bisa dipakai lagi nih buat nextnya. Ya itu kan meringankan biaya untuk yang selanjutnya gitu. Untuk kebutuhan softwarenya sudah ada, jadi kita tinggal menambahkan atau memodifikasi saja. Jadi ini juga termasuk sumber daya yang dimiliki oleh kita gitu. Dan people ya, orangnya tentunya yang mengerjakan, yang melakukan, dan lain-lain. Oke, ini bisa kalian baca. Ini juga bisa dibaca ya tadi. Terus environmental resources. Jadi lingkungan yang mendukung proyek perangkat lunak itu disebut software engineering environment. Dan ya tadi hardware, software, atau bahkan yang kalian buat khusus gitu kan. Oke, next. Ada juga 2 teknik dalam melakukan estimasi proyek. Jadi ada tekniknya juga, nggak kita begitu saja langsung bikin gitu ya, tapi ada berdasarkan decomposition techniques atau dan empirical estimation models. Oke, ini bentar, saya cek berapa menit sih saya ngejelasin. Saya takut kepanjangan lagi. Oke, 8 menit tuh kan. Yuk, next aja langsung ya. Untuk yang siklus hidup perangkat lunak, nanti nextnya kalian baca aja ya. Toh kita juga udah bahas meeting kemarin. Yang penting intinya udah sampai di kalian basicnya. Terus nih untuk siklus hidup perangkat lunak yang tadi saya bilang di awal, SDLC-nya ibaratnya kan System Development Life Cycle. Di sini untuk mengembangkan perangkat lunak ya kita butuh proses agar persoalan atau saya pakai laser pointer. Agar persoalan atau kebutuhan si user ini, makanya itu kan usernya, kita bisa menerjemahkan mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka menjadi produk perangkat lunak, menjadi hasil yang mereka inginkan gitu kan, melalui suatu rangkaian aktivitas tertentu sesuai entah itu model prosesnya, metode, dan alat bantu yang digunakan. Dan di sini ada bagan, jadi kebutuhan user mewakili persoalan yang akan dibantu komputer, dan pengembangannya itu adalah proses yang dilaksanakan dengan urut-urutan aktivitas tertentu, tergantung model apa yang kita gunakan. Dan perangkat lunaknya, dia produk yang dihasilkan sebagai solusi persoalan. Hasilnya itu apa nanti, outputnya. Ya, jadi ini SRS-nya ibarat ya kemarin, atau ya kalian sudah menentukan kebutuhannya apa aja gitu. Terus ini pengembangannya, jadi nanti pas kalian melakukan proses codingnya dan lain-lain gitu kan, testingnya juga, bahkan dokumentasi gitu, baru jadi deh hasilnya gitu, perangkat lunaknya. Next, model proses pengembangan. Cara atau strategi bagaimana perangkat lunak
dibuat sedemikian rupa sehingga produk perangkat lunak tersebut dapat diwujudkan. Ya tadi, baik lagi ya, pas prosesnya gitu, urutan langkah apa saja biar jadi dari awalnya kebutuhan user atau pemakai bisa jadi outputnya yaitu software kita gitu kan. Dan di sini ada beberapa model proses pengembangannya. Ada waterfall, incremental, prototyping model, spiral model, ada rational unified process atau RUP juga. Waterfall dulu yang pertama ya. Waterfall model, ini bisa kalian baca sih sebenarnya. Intinya nih, untuk bagannya, dia pertama kita analisis dulu kebutuhannya apa saja. Baru kita rancang, kita kode, kita uji, dan biasa habis uji kita butuh dokumentasi juga ya, baru dioperasikan dipakai gitu. Untuk waterfall itu artinya kan air terjun ya, jadi dia ke bawah gitu. Nanti kalau misalnya udah sampai pengoperasian nih, kita mau ibaratnya mau cek lagi gitu kan, kita nggak tahu-tahu langsung ke atas lagi nih, tapi kita ke pengujian dulu. Oh ternyata masih ada something nih, ada yang salah. Kita kode lagi gitu kan, ibaratnya gitu. Atau turun lagi ke uji lagi, dia urutannya gitu sih. Nih ikutin aja bagannya. Gitu. Terus, oke, next kelebihan. Kelebihannya itu prosesnya mudah dipahami dan jelas karena dia ibaratnya terus berkelanjutan secara turun gitu kan, jatuh gitu ke bawah. Jadi dokumen tuh akan dihasilkan setiap akhir fase dan dia juga mudah dalam pengelolaan proyek karena normalnya juga biasanya gitu kan dalam proyek gitu. Bahkan sebuah fase dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Jadi nggak ada tuh namanya kita setengah-setengah masih tahap perencanaan misalnya, tahu-tahu kita udah coding udah apa multitasking gitu tuh nggak kalau waterfall. Kita selesaikan dulu baru kita move ke next step gitu kan. Dan struktur sistem pun jelas karena kan dia urut gitu ibaratnya. Dan ada kondisi tepat untuk SDLC waterfall ini. Jadi di setiap model itu tergantung kasusnya tuh. Tergantung cocok nggak nih buat pakai waterfall. Jadi bukan kita saklek fix, oh waterfall udah yang terbaik kita pakai itu. Nggak gitu ya. Tapi balik lagi ke software kalian. Kalian harus tentukan mana yang tepat untuk software atau ya perangkat lunak atau ya atau sistem kalian dan lain-lain. Dan di sini untuk waterfall, kondisi tepatnya adalah kebutuhan user telah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan user kecil. Jadi kalau kalian lagi bikin software yang nggak butuh banyak perubahan kebutuhan, jadi udah jelas, rencananya tuh udah matang gitu. Kalian tuh udah tahu, oh nanti begini, begini, begitu. Ya udah, kalian bisa tuh pakai waterfall gitu, karena udah jelas semua. Gak bakalan tuh kemungkinan ada perubahan yang signifikan gitu. Tapi tetap aja waterfall juga punya kelemahan, kekurangan, yaitu aslinya, proyek dunia nyata jarang mengikuti alur proses. Karena ya kalian juga tahu lah, kita habis merancang dikit ya kita udah langsung coding gitu, udah percobaan gitu, udah bikin prototype, terus kadang udah langsung diuji. Masih error, balik lagi ke coding. Ternyata masih berantakan banget nih, rencanain ulang. Gitu loh. Jadi untuk waterfall ini ya sebenarnya nggak real life banget. Dan kesulitan jika terjadi perubahan kebutuhan, karena kan tadi urutannya melanjutkan terus kan, dia nggak bolak-balik atau multitasking gitu. Dan apa yang terjadi kalau misalnya gagal gitu? Ya ibarat kan dia ngulang lagi tuh stepnya. Jadi waktu pengerjaannya pun bertambah dan ada anggota tim yang harus menunggu pekerjaan pekerja lain. Kenapa? Karena kan beda ya kalau di perusahaan yang ngoding itu misalnya programmer, yang melakukan testing misalnya ya adalah buat quality assurance-nya gitu kan. Iya, apa sih namanya QA-nya ya? QA itu apa berarti? Quality Analyst ya? Saya lupa. Ya ada QA-nya, itu kan terpisah ya pekerjaan mereka. Sedangkan QA itu bakalan gabut gitu, nggak bakal ngapa-ngapain sampai programmer sudah selesai gitu, udah menyerahkan nih QA selanjutnya silahkan uji gitu kan ibaratnya gitu, baru bikin dokumentasi. Jadi selama proses programmer membuat atau mengembangkan perangkat lunaknya, ya karyawan yang lain gabut ibaratnya gitu. Dan kita balik lagi nih kesabaran customer atau klien karena kan dia baru melihat hasilnya pas udah jadi nggak sih, pas udah sampai tahap akhir gitu. Gitu, itu kelemahan waterfall. Nextnya incremental. Nih incremental tuh sama kayak waterfall sebenarnya, cuman bedanya dia terdiri dari increment-increment yang lain. Increment itu artinya kenaikan. Jadi di sini dia setelah melakukan analisis, desain, kode, dan dia uji tes, kita bisa balik lagi increment yang kedua. Yaitu kita ulang lagi, analisis lagi, desain lagi, kode lagi, tes lagi.
dan selanjutnya. Dan sesuai namanya increment, kita nggak bisa downgrade software kita. Misalnya kita udah bikin fitur login, tahu-tahu ternyata user kita nggak suka login. Kita nggak bisa tuh bikin increment baru, tapi loginnya hilang. Ibarat itu kan downgrade ya, loginnya hilang, malah ya downgrade gitu, diturunkan, dijelekkan gitu, ibaratnya gitu. Itu enggak. Jadi nggak bisa. Incremental tuh gunanya ya kita hanya menambahkan berbagai step ini untuk menambahkan hal yang baru gitu, hal yang lebih baik lagi gitu. Makanya increment prosesnya. Jadi ini cocoknya buat apa? Cocoknya jika nih di sini ada sih. Jadi untuk incremental adalah pengembangan yang dibagi menjadi bagian yang dapat berkembang secara bertambah dan kebutuhan pengguna diprioritaskan dan prioritas tertinggi didahulukan dalam pengembangan. Kombinasi dari waterfall model juga secara iteratif terus bertambah gitu kan, naik terus nextnya. Nah ini nih yang penting. Jadi kalau kalian misalnya bikin script nih, script kan paling cuman nggak cuman ya, tetap susah ya, maksudnya saya nggak nyepelin. Script tuh ibaratnya kan kumpulan baris coding gitu kan. Udah, kita nggak ada tuh aplikasinya, tampilan yang gimana-gimana kan nggak ada juga ya. Jadi maksudnya itu masih kecil nih. Jadi tidak lebih dari 200.000 baris coding. Ini cocok pakai incremental. Karena dia berukuran kecil dan misalnya ya yang bikin sendiri kadang kan, atau mungkin ya cuman beberapa orang dalam timnya. Kenapa ini cocok buat script tadi gitu? Karena dalam script kan kita biasanya langsung ralat saat itu juga nggak sih? Oh, error. Oh, kurang fitur ini. Naik lagi tuh kita scroll lagi ke atas gitu kan. Ke function yang sebelumnya. Oh, yang ini nih tambahin ini gitu. Jadi kita butuh model yang sangat amat fleksibel gitu. Makanya ini cocok buat dipakaikan model incremental kalau script tuh. Gitu. Dan produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototype, tapi sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Jadi, ini tadi, ibarat script kalian udah bikin nih jadi, tapi kalian belum nambahin bisa ini itu, tapi seenggaknya udah jadi nih, gitu. Ibarat, misal kalian bikin kalkulator, kalian udah ada tambah kurang kali bagi, udah itu aja dulu. Nanti nextnya misalnya kalian mau, oh tambahnya bisa bisa 2 gitu, bisa 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Bisa double tambahnya, atau baginya misalnya komanya langsung dibulatkan dan lain-lain. Fitur tambahan tadi itu masuk ke incremental selanjutnya. Jadinya gitu. Incremental 2 nanti, oh udah jadi nih. Mau tambahin yang lain lagi. Incremental 3 dan seterusnya. Gitu sih. Tahapannya, sebenarnya semua model tahapannya kurang lebih mirip sih. Maksudnya ya kita juga bisa langsung ambil kesimpulan, kita apa-apa tuh harus rencanain dulu, baru desain, baru coding, baru uji gitu kan. Dan dokumentasi yang biasanya suka dilupain sama programmer kan, udah males duluan bikin dokumentasi. Ya itu udah selesai gitu kan. Cuman di sini ada tahapan detailnya lagi sih. Requirement-nya dulu, specification, baru kita cek arsitektur desainnya, butuh apa aja, kode, tes. Selesai. Gitu. Di sini juga ada, ya ini bisa kalian baca lah. Saya mulai capek jelasnya. Oke, jadi ini prototyping model juga, spiral model. Ini nanti kalian baca ya. PPT-nya udah ada di itu ya, di website. Ini ada contoh kasusnya. Oke, selesai. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk sekilas doang ya. Ini modul yang lama nih. Kita dulu tuh bikin aplikasi Umbrello. Saya juga baru tahu aplikasi Umbrello itu apa sebenarnya. Tuh, aplikasi untuk membuat model UML, bla bla bla. Tapi kita nggak pakai ini ya. Kita kan kemarin juga udah pernah belajar kan kalian pakai apa? StarUML ya. Kalian bikin pakai StarUML, bikin use case diagram, bikin apa lagi tuh? Banyak ya. Flowchart, bikin case diagram, use case diagram, class diagram, DFD, data flow diagram juga kalian bikin. UML-nya ya banyak lah. Sama sih mirip-mirip ya, bagusan StarUML nggak sih kayaknya. No offense. Terus next langsung nih untuk ACT dulu ya. Untuk ACT kita cuman bikin tabel. Jadi tabelnya terdiri atas nomor, ya nomor biasa, fitur apa saja yang ada dalam project kalian kemarin. Jadi kan kalian kemarin udah bikin SRS ya dari projectnya gitu kan. Di situ kalian jabarin nih di tabel ini fiturnya apa aja. Entah misalnya ada loginnya, ada tampilan apa, katalog barang ya, tergantung ya kalian bikinnya apa. Website penjualan kah? Atau e-commerce gitu kan, atau
misalnya games atau ya tergantung lah. Jadi balik lagi ya untuk fitur, kalian tulisin aja fitur, oh website saya tuh bisa ini Kak. Ya udah kalian tulisin di sini. Kalian bikin tabel dan nextnya kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsionalnya tuh penjelasan dari tadi login akun ini untuk apa fungsinya gitu. Kalian bikin login akun buat apa ya? Ini udah jelas sih sebenarnya. Cuman kan buat yang nextnya kan belum tentu semua orang tahu ya nggak. Misalnya tampilan edit barang. Oh edit barang kita masih tahu dong. Katalog barang deh misalnya. Katalog barang. Katalog tuh apa gitu. Ini buat apa? Oh ternyata kebutuhan fungsional dari tampilan katalog barang itu untuk menampilkan barang-barang yang dijual gitu. Jadi penjelasan dari yang kalian sebutkan dari fitur-fitur ini gitu. Untuk kebutuhan antarmuka, ya berarti kebutuhan interface-nya. UI-nya, user interface-nya tuh apa gitu. Kalian lakukan apa untuk fitur login akun. Oh, saya dalam website-nya, saya buat 2 edit text. Edit text itu tahu ya, tempat untuk kita menginput. Kalau kalian masih ingat materi yang pernah kita pelajari, NetBeans, Visual Basic, Delphi 7 juga tuh. Ya, jadi ada 2 edit text untuk username dan password gitu. Kita input di situ dan nanti kita tekan button oke misalnya atau proses gitu atau check out misalnya untuk submit gitu. Nggak check out lah, login akun kok. Sign in berarti ya. Terus tampilan check order, dia bisa melakukan ini. Nanti apa aja antarmukanya ya udah nanti kalian jabarin aja di sini ya. Bisa mungkin antarmukanya ada card design, table design, logout, pop-up message ya ini kalian jabarin aja. Kak, saya mungkin ada istilah yang lain gitu, nggak kayak gini. Maksudnya saya nggak ada card design, tapi saya adanya apa. Itu kalian tuliskan saja. Walaupun kalian misalnya nggak tahu istilahnya apa, secara UI-nya itu disebut apa, kalian coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri juga nggak apa-apa. Ya, nggak harus persis sama materi IMK kan kalian kemarin belajar IMK ya? Di lab juga ada kan? Apa IMK? Interaksi manusia dan komputer. Di situ kan kalian belajar UI UX tuh di IMK, bikin Figma ya. Nah, di sini sebenarnya bisa nih kalian masukkan apa yang sudah kalian pelajari di kebutuhan antar muka. Gitu. Itu untuk ACT, benar-benar gitu doang. Ya, dari project kalian bikin 4 kolom, ya udah kalian bikin ya. Atasnya apa Kak? Covernya? Ya covernya seperti biasa lah, nama, NPM, kelas. Terus next, LA. LA kalian ya sama juga kayak yang pertemuan 1, nomor, fitur, kebutuhan fungsional, antarmukanya tuh ada lagi. Jadi ACT kalian tuh ada lagi, tapi kalian tambahkan 2 hal baru, 2 kolom baru, yaitu kebutuhan unjuk kerja dan data. Maksudnya apa? Kebutuhan unjuk kerja itu adalah penjelasan dari kelebihan fungsi kalian gitu, kelebihan fitur kalian tuh apa. Misalnya di sini, kita bikin login akun. Unjuk kerjanya atau kelebihannya tuh buat apa? Ini kita ngapain bikin login akun gitu. Oh, kita bikin login akun biar bisa masuk gitu dan login menggunakan akun yang sudah dibuat oleh admin. Dan kita juga bisa bisa pakai gitu kan, dapat digunakan oleh user bisa pakai selama sudah terdaftar oleh admin misalnya. Gitu. Jadi kelebihan dari fitur yang kita gunakan tuh apa yang kita buat. Ada ini juga nih. Oh, yang ini nih, pakai yang ini aja. Yang saya pasang di ACT atau LA kan ada drive tuh. Nah, ini filenya tuh ini. Di sini kebutuhan unjuk kerjanya kalian login biar bisa masuk ke dalam akun Google dengan tepat gitu kan. Terus kalian misalnya button untuk submit. Oh, ini dapat digunakan oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan. Jadi gini-gini. Untuk kebutuhan unjuk kerja, kalian bacanya nggak gini ya. Mana? Kalian bacanya nggak lurus ini, pasangannya ini sama ini. Enggak. Ya, nggak gini. Ini cuman intinya di kebutuhan unjuk kerja, ada ini sama ini dalam login akun gitu ya. Jadi bukan ini satu baris samaan, enggak. Maksudnya mereka bisa aja nggak berkaitan gitu loh. Ya. Mereka nggak berkaitan juga, bukan. Oh, berarti Kak, ini 2 edit text untuk input email dan password itu dapat masuk dengan akun. Kan nggak gini, atau username doang. Nggak. Jadi data username dan password, bukan cuma username untuk ini gitu. Ini kan jelas-jelas ya ada password di sini. Button untuk submit, oh datanya adalah password. Nggak gitu cara bacanya. Kita bacanya ke bawah aja, misah. Tapi di visualisasikan dalam bentuk tabel. Harusnya nggak bisa gini sih, cuman ya udah nggak apa-apa.
Jadi ini penyajian aja biar kita bacanya gampang. Pokoknya kalau login akun itu ya berarti kebutuhan unjuk kerjanya ada ini sama ini. Datanya ada apa? Ada username sama password. Gitu ya cara bacanya. Jadi kalian jabarin deh. Misalnya kita coba bahas yang mana? Nih, di sini ada contoh softwarenya bikin games ceritanya. Tapi sebelum bikin games, selain tadi login, kita dikasih pelajaran sejarah dulu misalnya. Ini kebutuhan fungsionalnya yaitu apa? Penjelasan dari fitur ini, yaitu pas saat kita menggunakan fitur belajar sejarah Indonesia, yang akan kita rasakan adalah dapat melihat halaman kisah atau cerita sejarah Indonesia, baik dalam tulisan, gambar, ataupun video gitu kan. Ini interface, ada text view, image view, video view, 2 button gitu. Ini kalian jabarin. Dan ini tadi unjuk kerjanya, yaitu apa? Oh, kita bisa menampilkan halaman kisah tadi. Fitur ini juga bisa digunakan oleh banyak user dalam waktu bersamaan. Ya nggak mungkin dong kalian bikin website private satu orang doang gitu kan. Terus, ada unjuk kerja lagi, kelebihan lagi yaitu cepat dalam menyajikan informasi. Loadingnya cepat, terus langsung kebuka semua tuh tulisan, gambar, dan video gitu. Ini kalian jabarin aja deh pokoknya kelebihan dari fitur ini gitu. Kenapa kalian bikin fitur ini? Itu masuk ke kebutuhan unjuk kerjanya. Terus datanya ya tadi balik lagi ada teks, video, atau foto atau gambar gitu ya. Paling gitu sih. Dan jadinya balik lagi untuk ACT cuman yang 4 doang. Ya maksudnya nomor termasuk ya nomor, fitur, kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka. Ini ACT. Dan ini LA ya. Gitu aja sih tugasnya. Semoga gampang. Sebenarnya nggak susah ini. Maksudnya selama kalian udah tahu mau bikin apa ya, dan udah ada bayangan dan udah siap, bahkan mungkin karena nanti kan buat ujian tuh project ini. Ya, yang kalian sedang kerjakan per tahap kayak gini, ini tuh nanti dikumpulkan saat ujian gitu pas projectnya itu. Jadi kalian siapkan aja, jabarin pelan-pelan, atau Kak saya belum ada websitenya gitu, belum bikin sama sekali misalnya. Ya nggak apa-apa, ini kan kita emang lagi proses perencanaan. Tapi kalian juga harus mulai nyicil, karena jangan sampai SKS tahu-tahu hari H, nanti kalian malah nggak ngumpulin kan nilai ujiannya ntar jelek gitu. Karena nggak ada yang dikumpulin misalnya, atau cuman nampilin apa. Nanti kan saya bandingkan soalnya hasil project kalian sama apa yang sudah kalian bikin gitu. Rencananya apa sih awalnya sampai kalian bisa jadi kayak gitu. Bagus kalau misalnya semua rencana dijalankan gitu. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Cuman kan jadi kelihatan aja, oh ternyata kalian merencanakan ini, tapi ternyata yang berhasil hanya ini gitu. Itu kan kelihatan semua nanti. Gitu. Semoga saya ngomongnya nggak terlalu nge-rap ya. Paling gitu sih. Untuk LA ya kayak biasa, jangan lupa cover. Terus langsung deh masukin lagi nih kayak gini. Yang ACT kemarin tambahin sama tabel LA yang kalian baru bikin. Gitu. Gak usah banyak-banyak, gak usah dibikin stres. Kalau ada yang bingung, tinggal tanya aja ya. Paling gitu aja sih. Seperti biasa, ya Allah 30 menit. Ini kalian skip aja. Ya, makasih buat pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.